Assalamualaikum. Halo guys, selamat datang di channel Sarjana Nganggur. Channel ini adalah channel alur reka film. Tentunya channel ini akan membahas film-film yang seru. Kali ini Mimin akan membahas film yang berjudul Journey to the West. Film ini mengisahkan perjalanan seorang biksu yang berkelana mencari jati diri. Film ini telah dirilis pada tahun 2013. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe dan juga loncengnya ya guys, agar kalian tidak ketinggalan info-info film menarik yang lainnya. Di awal film, kita diperlihatkan ada seorang ayah dan anaknya yang berada di pinggir sungai. Kemudian sang ayah memberitahu anaknya untuk tidak duduk di pinggir sungai, karena nanti akan ada siluman yang muncul. Tapi sang anak tidak percaya akan adanya siluman. Lalu sang ayah mengingatkan sang anak dengan niat ingin mengajaknya bercanda. Tapi bukannya tertawa, malah justru sang anak menangis karena kaget dan takut. Dengan inisiatif, ayahnya pun menghibur anaknya dengan menari di dalam air. Dan ternyata caranya itu pun berhasil. Tapi tak lama kemudian, hal buruk pun terjadi. Ketika sedang asyik menari, tiba-tiba ayahnya tersebut terlihat seperti ada yang menariknya dari dalam air dengan sangat kencang. Tapi sang anak tidak mengetahui kalau ayahnya sedang dalam bahaya. Dan tak berapa lama, ayahnya pun tewas di dalam air dengan darah yang sangat banyak. Kemudian para warga di sana berkumpul dan mengheningkan cipta untuk menghormati kepergian ayah dari anak kecil tadi tersebut. Di sana terlihat istri dan anak almarhum sedang menangis. Tiba-tiba, kita diperlihatkan keadaan seseorang yang sedang komat-kamit di atas perahu. Kita sebut saja namanya si Udin. Dan kemudian, Udin melempar sebuah bom ke sungai, dan muncul seekor ikan pari raksasa yang ternyata sudah tewas akibat ledakan dari bom yang dilempar oleh si Udin tadi. Akibat aksinya itu, sontak membuat warga di sekitar sungai itu terkagum-kagum karena mengira bahwa si Udin adalah penakluk siluman yang hebat. Ketika warga sedang merayakan keberhasilan karena telah berhasil menangkap dan membunuh ikan pari itu, tiba-tiba muncul seseorang dari belakang yang menggunakan pakaian compang-camping dan penampilannya seperti gembel. Kita sebut saja namanya si Joni. Joni membuat warga diam seketika dengan berkata bahwa ikan itu hanyalah ikan pari biasa dan siluman yang asli masih berkeliaran. Namun si Udin mengompori warga untuk tidak percaya kepada si Joni dan malah menuduh si Joni bekerja sama dengan siluman tersebut. Kemudian si Udin meyakinkan warga bahwa sungai di sana sudah aman dan nyaman. Dan ternyata mereka semua pun percaya dengan ucapan si Udin ini. Mereka semua kemudian berbondong-bondong untuk berenang ke sungai untuk merayakannya. Sedang asik-asiknya warga berenang, dari atas si Joni meneriaki warga bahwa siluman itu sedang menuju ke pemukiman. Namun sayangnya tidak ada yang mendengar teriakan si Joni. Dan tiba-tiba seorang warga dihap oleh siluman tersebut. Seketika warga pun panik dan masuk ke dalam rumah masing-masing. Ketika warga sedang bersembunyi, tiba-tiba si gadis kecil di awal cerita tadi berlari menuju ibunya karena ketakutan. Dengan cepat, siluman itu langsung menjulurkan lidahnya yang sangat panjang dan menangkap si gadis tersebut. Dan akhirnya, gadis kecil itu pun harus dimakan oleh siluman tersebut. Melihat kejadian itu, sang ibu pun marah dan langsung melompat ke dalam air. Namun naas, sang ibu juga dihap oleh siluman itu. Lanjut ke scene di mana siluman itu telah berhasil ditangkap ke daratan. Dan tiba-tiba siluman itu pun berubah menjadi seorang manusia. Kemudian si Joni menyanyikan lagu dari buku yang dibawanya. Di sini Joni bermaksud ingin mengubah siluman itu menjadi baik. Namun siluman itu malah ngamuk dan memukuli Joni. Tapi tiba-tiba ada seorang wanita yang menolong si Joni. Sebut saja namanya Mawar. Akhirnya mereka berdua pun berkenalan. Di tengah perkenalan itu, Mawar memperlihatkan senjatanya yang ia pakai untuk membunuh para siluman. Dan si Joni menunjukkan buku
kusam yang isinya adalah 300 kidung anak-anak. Hal itu membuat Mawar terlihat tertawa terbahak-bahak. Kemudian Joni pun pergi dengan perasaan kecewa dan murung. Dia pergi menemui gurunya dan dia pun curhat mengenai hal yang baru saja terjadi. Dan dia pun menangis karena tidak bisa menyelamatkan semua warga yang menjadi korban. Singkat cerita, ada seorang pria dan wanita mampir ke kedai makanan. Mereka disambut dan disuguhkan hidangan babi panggang. Mereka pun penasaran siapa yang bisa memasak makanan selezat ini. Lalu kemudian sang chef pun datang. Ketika diajak berbicara, chef itu hanya menggunakan bahasa tubuh dan tidak mau berbicara. Ketika dipaksa berbicara, akhirnya chef tersebut membuka mulutnya lebar-lebar dan ternyata dia adalah siluman babi. Dan tanpa basa-basi, kedua orang tersebut dibunuh oleh siluman babi tersebut. Kemudian datanglah si Joni dan disambut oleh pelayan yang ada di kedai itu. Namun si Joni ternyata bisa melihat semuanya dengan jelas. Kemudian Joni menyuruh si pelayan itu untuk menunjukkan wujud aslinya. Namun pelayan itu marah dan ingin memukul Joni dan dipukul balik oleh Joni hingga penyok. Kemudian Mawar pun datang menolong si Joni dan mengalahkan semuanya dengan mudah. Singkat cerita, Mawar berhasil mengalahkan siluman babi tersebut dan memasukkannya ke dalam bungkusan. Namun siluman babi tersebut terlalu kuat dan berhasil lolos dari karung tersebut. Kemudian mereka berdua pun lari ke dalam hutan. Ketika di dalam hutan, Mawar menyatakan perasaannya kepada Joni. Namun Joni malah kabur. Keesokan harinya, Joni menemui gurunya lagi untuk menanyakan siapa yang bisa menjinakkan siluman babi tersebut. Dan gurunya pun memberitahu bahwa Sun Wukong lah yang bisa menjinakkannya. Lalu malam hari tiba, si Joni yang sedang berjalan tiba-tiba terjerat jebakan para gerombolan preman. Dan ternyata si Mawar juga ditawan oleh mereka. Mereka ini adalah gerombolan pemburu siluman dan pemburu siluman yang lain. Ketika si Joni hendak dihajar oleh salah satu dari preman itu, si Mawar menyelamatkan Joni dengan berkata kalau mereka adalah suami istri yang sedang bertengkar. Namun preman itu menyuruh mereka untuk mantap-mantap agar mereka percaya kalau Mawar dan Joni adalah suami istri. Tentu saja di sini Joni menolak karena dia adalah biksu yang belum dicukur rambutnya. Singkat cerita, Joni pun bergabung dengan para preman itu termasuk Mawar. Ternyata mereka semua adalah anak buah dari si Mawar yang berencana untuk menguji iman si Joni. Kemudian di tengah perjalanan, mereka bertemu siluman babi dan ngadu kebo. Alhasil kendaraan mereka pun hancur. Tiba-tiba datang para pemburu siluman yang lain berwujud macan, ada juga Bigfoot dan juga vampir bengek. Singkat cerita, Joni berhasil ke tempat Sun Wukong dikurung. Sun Wukong pun cerita bagaimana ia bisa dikurung oleh Buddha. Ketika sedang asiknya ngobrol, muncul si Mawar yang menyusul Joni ke dalam gua. Kedatangan si Mawar membuat Wukong memiliki ide untuk memancing siluman babi untuk muncul. Karena siluman babi suka dengan tarian, akhirnya Mawar pun menari di atas gua itu. Dan betul saja, tak lama kemudian siluman babi muncul dan masuk ke dalam gua Wukong. Tiba-tiba siluman babi itu jadi jinak seketika dan Mawar pun membungkus babi itu menjadi boneka seperti siluman ikan di awal cerita tadi. Ketika akan pergi, Wukong meminta Joni untuk memetik tangkai bunga teratai yang menghalangi masuknya cahaya bulan. Dan ternyata itu adalah jebakan Wukong untuk mengelabui si Joni. Karena teratai itu adalah salah satu kunci untuk terbebasnya Wukong. Setelah Wukong bebas, dia mencabuti rambut si Joni sampai habis. Namun tiba-tiba 3 pemburu tadi datang untuk menantang Wukong. Namun mereka semua berhasil dikalahkan dengan mudah. Ketika Wukong akan membunuh si Joni, Mawar pun datang untuk menyelamatkan Joni. Tapi Joni menyuruh Mawar untuk pergi karena dia bukan tandingannya. Singkat cerita, Mawar pun kalah.
Dan ketika hampir mati, Johnny mencium Mawar dan mengambil gelang Mawar untuk dipakai jadi cincin. Dan berkata bahwa dia mencintai Mawar. Akhirnya Johnny pun menjadi biksu botak yang sesungguhnya. Dan semua serangan Wukong tidak bisa mengenai Johnny. Dan akhirnya Wukong pun marah berubah menjadi monyet raksasa. Tapi dia tetap tidak bisa mengalahkan tapak Buddha yang datang dari langit. Kemudian kita diperlihatkan si Johnny yang sah menjadi biksu dengan Wukong yang menjadi jinak dan dipasangkan kalung emas yang ternyata idola itu adalah milik Mawar tadi. Dan dari sinilah awal mereka mengembara ke barat untuk mencari kitab suci. Dan cerita pun selesai. Oke, sampai di sini dulu ceritanya. Kalau kalian suka silahkan tekan tombol like-nya ya guys. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.